Lalu bagi balon bendera mana, Pak? Sama ya. Oke, masih ingat pembelajaran kita sebelum tentang apa? Tentang apa ya? Pengenalan konsep dasar kecerdasan artifisial. Ya. Nah, coding dan KA itu apa ya kemarin tuh? Kecerdasan buatan. Masih ingat ya berarti kecerdasan buatan. Kira-kira yang membuat kecerdasan buatan itu siapa ya? Manusia. Sama-sama manusia menciptakan suatu kecerdasan buatan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Good job buat kita semua. Tepuk good job. Oke, lihat ke depan ke ini kira-kira gambar apa ya? Yang bilang orang bermain game. Dari beberapa orang ini hampir semua memainkan permainan di handphonenya, ya enggak? Padahal nih Bu, ada yang main catur, tapi dia tetap main di HP. Berarti meskipun mainannya harusnya nyata, tapi bisa dimainkan lewat digital atau HP. Jadi semua bisa diakses lewat handphone. Nah, tujuan dari bermain game ini atau permainan itu apa ya? Supaya senang, untuk hiburan, seru. Jadi kita main game untuk memainkan, memenangkan. Benar, tapi kita untuk memenangkan permainan juga. Nah, oke. Jadi kalau kita bermain game untuk menyenangkan diri atau untuk hiburan atau untuk menang, bagaimana cara kita memenangkan permainan dalam suatu game? Dengan strategi benar. Dengan taktik benar, taktik dan strategi. Misalnya nih kita menghindari musuh atau bersembunyi dari musuh, kita kan nggak bisa nih kalau dikejar musuh cuma diam saja, tapi kita kan lari atau jadi kita harus lari atau sembunyi atau menembakkan senjata kita agar tujuannya menang. Atau perempuan mungkin bermainnya masak-masakan mungkin. Apakah kalian akan diam saja nggak memasak masakan kalian? Kan nggak mungkin kan ya, kita harus sesuai dengan permainan yang kalian mainkan di handphone kalian. Paham sih dulu? Paham. Lihat ini ke depan. Oke, terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian bisa memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menerapkan pemecahan masalahnya secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata dan juga simbol. Nanti ada pembelajarannya ada kosakata dan juga simbolnya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu ada dua, yaitu peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Oke. Selanjutnya kita lihat di gambar di depan. Nih, tadi kita ada tentang berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir. Artinya berpikir tuh, misalnya mengerjakan tugas kan harus berpikir tuh, atau misalnya uangnya hilang, kan berpikir juga ya kayak gimana caranya untuk ini untuk itu. Nah, berpikir komputasional, kalian juga harus berpikir bagaimana untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis seperti cara kerja komputer.
Nih, kenapa penting berpikir secara komputasional? Kalian akan dilatih untuk berpikirnya secara logis dan terstruktur, tersusun rapi. Berpikir seperti itu. Kemudian komputasional juga membantu menyelesaikan masalah kompleks secara bertahap, kemudian meningkatkan kreativitas dan juga inovasi, membentuk kebiasaan berpikir kritis dan efisien, dan juga berguna dalam semua mata pelajaran di sekolah. Contohnya nih, ada menyusun langkah membuat nasi goreng, kemudian merancang solusi saat listrik padam atau lampu mati, dan mengatur jadwal. Kira-kira nih, saat kalian membuat nasi goreng, apakah langsung jadi simsalabim abrakadabra nasi goreng itu? Kira-kira perlu apa ya? Langkah untuk membuat nasi goreng. Misalnya persiapannya apa saja, apa yang harus dibeli, apa yang harus disiapkan. Sama dengan merancang solusi saat listrik padam. Misalnya kadang kita diberitahu sama PLN bahwa akan ada mati lampu dari jam 8 sampai jam 5 mungkin ya. Kira-kira sebelum itu apakah kalian akan membiarkan HP kalian tergeletak tanpa di charge? Pasti kalian akan ribut harus mencas dulu sebelum padam, atau mencari penerangannya, sumber penerangan pengganti saat lampu mati. Misalnya piring dengan sambal, HP ada untuk menghibur saat mati lampu. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa ya? Nasi goreng. Siapa semua nasi goreng? Hampir semua mau nasi goreng. Ada yang bisa membuatnya? Bisa. Bagaimana cara membuatnya? Siapkan bahan lagi. Apa saja bahan-bahannya? Nasi putih, garam, bicin. Apa lagi kecap? Itu bumbunya ya. Kalau misalnya peralatannya apa lagi ya selain bumbu? Wajan, benar apa lagi? Minyak, benar apa lagi? Piring, benar. Berarti apakah benar nih cara membuat nasi gorengnya sesuai dengan yang kalian bilang tadi? Alatnya ada bahan, ada bumbu, dan langkah. Kumpulkan dulu. Apa saja yang alatnya? Ya. Ada penggorengan, kompor, alat pisang, dan minyak. Bahannya nasi, telur, sosis, daun ini, dan minyak goreng. Bumbunya nih. Bawang, kecap, garam. Nah, nih. Nah, dari yang memasak nasi goreng tadi, kita perlu mengumpulkan alat, bahan, bumbu, kemudian langkah-langkah. Jadi setelah alatnya selesai, kumpul, bahannya lengkap, bumbu sudah selesai juga, lalu kita membuat langkah-langkahnya. Jadi misalnya menumis bumbu, kemudian memasukkan nasinya, kemudian kecap dan penyedap rasa sampai jadi sepiring nasi goreng yang siap untuk dinikmati. Oke. Dalam prinsip berpikir komputasional ada 4. Pertama, dekomposisi atau pemecahan masalah. Oke. Abstraksi, kemudian pengenalan pola, dan yang terakhir algoritma thinking. Oke. Perhatikan dulu. Yang pertama tentang dekomposisi, yaitu tadi memecah masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalian punya masalah yang besar, kalian bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian kecil-kecilkan dulu masalah itu, baru semuanya selesaikan. Oke, contohnya seperti tadi nasi goreng. Kan nggak bisa tuh nasi goreng tiba-tiba langsung jadi di depan mata kita, kecuali tanpa sulap, kecuali misalnya orang tua kalian yang menyediakannya. Gitu, nah. Atau kayak gini, seperti membuat minuman. Ada yang mau ke depan untuk mempraktekkan kita membuat minuman kemasan ini? Silakan dulu. Oke, tadi Nora. Ya, apa yang perlu dilakukan dulu kira-kira? Bagaimana caranya membuat ini? Kita botol dulu katanya. Oke, ya. Botol benar. Yang benar.
si air dalam botol tadi yang ini, maka memiliki warna dan juga memiliki rasa. Makasih, kita kasih tuh good job dulu buat kalian sudah membantu kita. Cukup good job. Mungkin masalah besar dulu, misalnya kita jadi bagian kecil. Kemudian ada pertanyaan nih. Perhatikan deretan angka berikut, ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kira-kira berapa ya angka setelah 10? 12. Apakah benar 12? Nah, 12. Contoh pengenalan. Jadi setiap angkanya itu bertambah 2. Mas 2, 4. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 ditambah 2 hasilnya 12. Polanya ditambah 2 setiap angka. Nah, sama nih kemudian ini adalah pengenalan pola atau mencari pola atau kesamaan. Ada gambar layang-layang berwarna biru, layang-layang berwarna orange, layang-layang berwarna biru. Kemudian di sini ada gambar yang berbeda, yaitu gambar persegi. Persegi yang berwarna orange. Oke. Kira-kira dulu nih, habis orange maka warnanya apa ya? Biru. Ini bentuknya apa? Persegi. Nah, oke. Paham sih dulu? Sekarang ibu ingin bermain permainan games ganjil genap. Nah, ganjil itu kalau misalnya ibu bilang angkanya ganjil, maka kita bilang hu. Tapi kalau angkanya genap, maka kalian akan bilang angkanya itu. Paham ganjil genap? Tahu angka ganjil sama genap? Tahu. Oke, siapa dari ibu sebagai angka 1? Nanti ibu bilangnya adalah penting sama teman-temannya ya. Oke. Sekarang kita coba permainan nyaring saja apa? Oke. 2, 4, 6. Oke. Paham ya? Oke, sekarang prinsip abstraksi. Oke, perhatikan di depan ada kata i. Perhatikan ya, aku terbuat dari saklar kecil di dinding. Kemudian di belakangku ada aliran listrik dan kabel-kabel yang rumit. Tapi kamu tidak perlu mengerti semua itu. Kamu hanya perlu tahu cara menekanku. Dan ruanganmu akan menjadi terang. Nah, kira-kira siapakah aku ini? Keluar aku. Oke, kita coba dulu kita cek jawabannya benar apa enggak. Benar. Oke, ulang dulu. Apakah kalian bisa memasang kabel tapi belum memasang lampu? Kalian nggak perlu tahu cara memasangnya seperti apa. Tapi kalian tahu cara menekannya. Oke. Yang kedua, Lina ingin membuat jus mangga. Apa yang perlu Lina gunakan? Tidak ternyata pada dapur dia melihat benda-benda berikut. Ada beberapa benda. Tapi dia hanya ingin membuat jus mangga. Dari gambar ini, kira-kira apa saja yang sudah diperlukan Lina untuk membuat jus mangga? Lagi mana? Garam. Kompor. Lagi. Selesai. Lina mengumpulkan blender, mangga, pisau, sendok, dan air. Paham? Lagi terakhir. Aku adalah tombol-tombol dengan angka. Kamu cukup menekanku dan aku bisa menghitung perkalian dan pembagian yang sulit. Kamu tidak perlu tahu cara aku melakukannya. Yang penting aku memberikan jawaban yang benar. Siapakah aku yang menyembunyikan rumus matematika yang rumit? Siapa yang tahu? Oke, jawabannya adalah apa? Tunang kepala.
penting saja. Contohnya tadi, kalian tidak bisa belum paham memasang kabel-kabel yang ada di belakang saklar lampu. Kan belum paham tuh, masih anak-anak, bahkan ibu kan juga belum bisa. Tapi kalian tahu bukan cara menyalakan lampu kayak apa? Tek aja. Sama tadi kalkulator. Gimana sih sebuah alat kecil seperti itu bisa menghitung angka yang bahkan kita tuh abot menghitungnya enggak? Kalian tahu gimana cara untuk apa? Nggak tahu, tapi kita tahu cara memakainya. Itu tadi kita hilangkan informasi yang tidak relevan, yang nggak penting, kemudian mempertahankan informasi yang penting saja. Lanjut. Sekarang nih yang terakhir, algoritma thinking atau berpikir algoritmik. Ada contohnya ibu, yaitu cara membuat roti lapis. Tahu roti lapis? Yang ada tutup dengan selai dengan berbagai isian. Ini ada 5 langkahnya membuat roti lapis atau sandwich. Yang pertama, siapkan roti. Yang kedua, oleskan mentega, kemudian tambahkan isian dalam favorit kalian seperti apa, kemudian tutup dengan roti yang kedua. Tutup. Jadilah potong jadi 2. Ini gambarnya. Kira-kira nih, kalau ibu potong 2 dulu, jadi posisi nomor 5 ini taruh di atas, apakah jadi posisi membuat seperti ini? Otomatis akan berubah karena urutannya salah. Hamburger kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan urutan. Yang kedua lagi, yaitu cara mencuci tangan dengan benar. Sudah cuci tangan dengan benar setelah bermain, setelah dari kamar mandi? Sudah. Ini yang pertama, kalian harus bersih tangan, kemudian bersabun, kemudian gosok telapaknya dulu, kemudian punggungnya. Kemudian bersihkan selai jari, kemudian bilas dan keringat. Kalau misalnya tangan kalian kering, kalian kasih sabun, apakah akan menjadi buih? Tidak. Jadi harus dikasih air dulu, dibasahin dulu. Jadi buih, baru kalian gosok semuanya dari punggung, dari telapak, kemudian punggung dan selasa dulu. Tadi kalau posisinya ibu acak atau kita acak, maka posisi mencuci tangannya jadi tidak benar. Paham di sini? Nih, berpikir algoritma atau berpikir algoritmik. Cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan menyusunnya menjadi langkah-langkah terstruktur yang bisa dijalankan. Di materinya ibu udah selesai. Sekarang level ke sisi yang kedua. Mengenal pola apa lagi? Aksi yang tadi terakhir. Berpikir algoritma. Oke, sekarang sedang duduk berkelompok seperti kemarin? Sudah. Sekarang ibu bagi lembar kerja kelompoknya. Masing-masing berbeda ya ini. Satunya ada sesuai dengan 4 prinsip tadi, pas dengan kelompok kalian ada 4. Cara mengerjakannya nanti ini di sini sesuai dengan instruksinya. Ada yang mengerjakannya sesuai dengan pola, kalian ikuti pola. Kemudian kalian tuliskan sesuai dengan pertanyaan yang ada di AKPD-nya. Ini kelompok 1. Kelompok 2 itu ikutin tarian robot. Jadi pola gerakan yang berulang. Kalian tentukan yang menjadi gerakan robot secara berkelompok. Kelompok 2. Kelompok 3. Nih, kode rahasia dan robot. Kalian tentukan yang menjadi A, B, C, D-nya sesuai dengan gambar. Ini ditentukan nih sesuai dengan abjadnya. Kemudian kalian tuliskan di bawahnya. Ya, kemudian terakhir kelompok 4 itu siap-siap pergi ke sekolah. Jadi kalian tentukan yang mana menjadi urutan di AKPD. Sekarang kerjakan.
koordinat. Jadi kalian menuliskan sesuai koordinat yang ada di papannya. Ada garis, ada kolom. Kalau ke bawah garis, kalau ke atasnya kalau samping adalah kolom. Contohnya nih dari Ibu, gambar mobil. Nih, sesuai gambar Ibu nih, ini mobil, maka dia ada di kolom A, garis ke A1. Kemudian ada gambar bola basket, ada gambar boneka dan lain-lainnya. Oke, kita bergantian yang maju. Kalau yang mau maju duluan? Iya. Oke. Saya maju. Saya. Ibu yang bola enak. Bola basket. Kemudian yang ada di LCD, sebenarnya ada juga permainan yang bisa kalian pakai di laptop. Tapi karena jaringan internet di sekolah kita agak susah, jadi tidak bisa mengaksesnya saat di sekolah. Jadi tugasnya Ibu kirim seperti biasa di grup WA melalui tulis word masih ingat cara mengerjakannya? Link. Ya, benar link. Oke, Ibu kirim linknya di grup WhatsApp. Di word kemana word jangan lupa tuliskan nama seperti biasa, masih ingat? Nanti tugasnya akan dikerjakan. Besok kita memperingatkan yang menjadi siapa yang memiliki peringkat paling tinggi. Sudah ini? Hah? Oke. Simpulan pembelajaran hari ini apa dulu? Nah, berpikir komputasional. Ada berapa tadi spesifik tentang komputasional? Nah, yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Abstraksi. Yang keempat. Nah, berpikir algoritmik. Jadi sesuai dengan pemikiran komputasional kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana belajar ini? Baik. Alhamdulillah sudah belajar tentang coding dan juga kecerdasan artifisial. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita sebelum pulang, kita langkah berpisah. Kita sama-sama 1, 2, 3, 4.